yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian fikih kita, masih lanjutan dari sunnah di dalam sholat menurut pendapat madhab Syafi'i atau pengikut madhab Syafi'i. Kita masuk kepada sunnah yang ke-13. Sunnah yang ke-13-nya adalah at-tasmi'. Kalimat tasmi' itu adalah kalimat sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Ini bagi siapa? Bagi yang sholat. Likulli musallin. Bagi orang yang sholat, baik dia sebagai imam ataupun yang lainnya, tetap dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika kita bangun dari ruku. Ketika bangun dari ruku, mau posisinya sebagai imam atau dia sebagai makmum ataupun dia sholatnya sendirian munfarid, maka dia ketika bangun dari ruku mengucapkan atau membaca kalimat sami'allahu liman hamidah. Nah, disunnahkan dia dikuatkan, tetapi ini bagi imam dan mubaligh. Kemarin kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, siapa yang mubaligh? Orang yang bertugas menyuarakan, yang tugasnya lebih keras. Makanya yang mubaligh itu jangan terbalik, kuatlah imam daripada mubaligh. Mubaligh itu tugasnya untuk supaya sampai ke belakang, maka dicari suaranya yang keras, suaranya yang lantang, tetapi memang jaraknya jauh. Imam tidak dengar suara imam kalau cuma mengandalkan imam saja misalnya. Nah, di Saudi tetap dilakukan walaupun mikrofonnya bagus lah mikrofonnya. Kuningnya itu tidak hilang, kuningnya itu. Oh iya, tahu berapa harganya, berapa miliar. Ya. Dibanding punya kita, bagusan punya kita dikit. Ya dikit, punya dia banyak. Tetap suaranya dikeraskan. Kan beda kan suara imamnya. Kalau imamnya sami'allahu liman hamidah, mubalighnya Rabbana walakal. Nah, kan lebih ditinggikannya lagi. Kalau pakai orang itu oktavnya naik ini. Jangan terbalik. Apa? Imamnya kuatnya minta ampun, mubalighnya sami'allahu liman hamidah. Kenapa disebut mubaligh? Mubaligh itu artinya menyampaikan. Artinya mubaligh itu menyampaikan, memberitahu, menginformasikan. Nah, jadi untuk imam dan mubaligh dikuatkan suaranya, disunnahkan dikuatkan suaranya. Li'annahu min adhkaril intiqal. Karena untuk menyebutkan, mengingatkan perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Itu tugasnya tadi, untuk menginformasikan. Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i wala yujhar biqaulihi rabbana lakal hamd. Tapi tidak dikuatkan menurut mazhab Syafi'i, tidak dikuatkan rabbana lakal hamd. Jadi cukup yang dikuatkan sami'allahu liman hamidah. Itu bagi imam dan mubaligh.
Kenapa Sauri lain? Karena madhab yang digunakan mereka berbeda dengan madhab Syafi'i. Ya, berbeda. Kat tasbihi wa ghairihi minal adhkar. Jadi dia tidak dikuatkan. Jangan imamnya sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Atau makmumnya lebih kuat daripada imam. Ya, maka kalaupun ada yang pernah terlaju, ya, jangan berarti mulai sekarang tidak lagi gitu. Informasi ini disampaikan supaya tidak kembali. Kadang-kadang kan kita suaranya lebih keras dari suara imam. Tetapi ya itu ya. Jadi tetap dia dengan suara yang keras. Kemudian wa idan tasaba al-musalli mu'tadilan qa'iman arsala yadayhi. Nah, jadi ketika dia sudah berdiri tegak, yang salat itu sudah berdiri tegak. Kan kapan dia sami Allah? Ketika dia mengangkat kalimat. Jadi bukanlah tegak baru sami Allah, tapi pada saat dia mulai mengangkat. Jadi sami Allahu liman hamidah, dia mengangkat. Nah, ketika dia sudah berdiri tegak, maka tangannya sudah sampai juga. Ya, tangannya juga sudah sampai. Kalau sudah sampai tangannya, baru dia baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Lah sampai baru ngucap. Nah, kalau lah sampai baru baca Rabbana lakal hamdu, tidak mungkin cepat. Nah, ngapa galak cepat? Rasa-rasa baru sampai kita tegak tadi, imam nak sujud. Kadang-kadang tidak tahu bacanya kapan dia bacanya kan, apa pada saat sami Allah tadi belumlah tegak lurus dia lah sudah maco gitu kan, atau dia maco Rabbana lakal hamdu. Nah, kalau yang madhab Syafi'i bacanya apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im kan nah bukan. Iya, kalau kita ini kan kedengaran pangkalnya sama ujungnya baik. Nah, jadi makanya dia ketika dia baconya tenang, maka makmum sebenarnya tidak akan mungkin dia tertinggal ruku. Makanya sama-sama ego kadang-kadang Pak, antara imam dan makmum. Ngapa sama-sama ego? Imam tidak lagi ngingat makmumnya, yang makmum aku belum sudah lajulah dia nak dia ruku, nak dia sujud lajulah belum sudah baca Fatihah. Itu namanya sama-sama ya sama-sama ego gitu kan. Si imamnya cepat, yang makmum tadi nak lambat. Terserahlah imam nak ruku, nak sujud, aku belum sudah baca Fatihah. Atau tak main itu? Kamu kalau ngomong adoy itu. Kalau dari mak itu sudah muncul keegoan masing-masing dalam sholat, bagaimana kalau bermasyarakat dan bersosial? Lebih parah lagi nih Pak. Wong sholat baik sampai munfarid gitu. Nah, ini sebenarnya itulah sholat itu berjamaah itu banyak mengajarkan tentang kehidupan di luar sholat sebenarnya. Apakah makmum itu taat pemimpin itu dijengok juga di situ baca juga.
Makanya kan ketika imam rukuk, makmum harus rukuk. Menunjukkan bahwa kalau melok wong itu harus ngikut. Harus ngikut, Pak. Kapan suruh rukuk. Imam sujud, sujud. Jangan imam rukuk kita nak sujud. Atau masih nak tegak. Ada dah? Kati tempat kami situ banyak bukan. Tempat kami situ banyak. Nah itu sebenarnya dapat melihat, ya itu. Maka dalam sholat berjamaah, makanya kita tuh diajarkan untuk sholat berjamaah itu sebenarnya banyak sekali hikmah, faedah, manfaat dari berjamaah. Makanya kan yang seharusnya, karena belum sampai kita tentang siapa yang aulawiyat, yang utama untuk menjadi imam selain yang bacaannya bagus. Pemimpin yang harusnya menjadi imam, ia pemimpin satu wilayah, ia pemimpin imam, pemimpin sholat. Nah, baru kalau dak katik sultannya, barulah yang lain, mulai wakilnya, siapanya gitu kan. Itu baik. Jadi ketika kita membaca sudah sampai, ya, sudah sampai, barulah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, boleh nambah kalau kurang panjang bacaan tadi. Kira-kira nak tunjuk tambahannya apa jadilah bacaan itu Pak Ustaz, yang itu kadang-kadang lupa, ingat pangkal lupa ujung. Karena Pak kalau dites lagi tak sholat biasanya lupa bacaan sholat. Benar tak? Tapi kalau sholat hafal Ustaz, kalau lagi sholat hafal. Coba mati sekarang lupa Ustaz. Karena ngapa? Karena waktu maconya ngebut. Maconya ngebut. Maka 2 menit selesai sembahyang. Nah, itu boleh bagi orang yang sholatnya sendiri. Kalaupun dia sebagai imam, boleh dia memanjangkan tambahan bacaannya. Ya. Jadi tambahannya mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat tsana'i wal wajiddi ahaqqu ma qala al-'abdi wa kullana lakal 'abd la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu tambahannya. Kalau nak nambah ya, nambah tadi dari bacaan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Ini kalau baca Ustaz, Rabbana lakal hamdu wae. Ini bukan nak nambah, baca nak nyingkat. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Langsung diruku, sujud. Walaupun dia tidak salah. Nah itu. Baik, yang berikutnya adalah yang ke-14. Ayyadha'a fi sujudihi rukbatayhi. Pada saat sujud, maka menurut mazhab Syafi'i sunnahnya yang diletakkan pertama lutut. Ini Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Yang diletakkan pertama lutut. Baru yang kedua tangan. Barulah dia kening, baru hidung. Nah itu urutannya. Jangan kamu turun sujud kening dulu. Ada ya kening dulu. Ganti ya yang kening dulu. Nah,
Jangan hanya kening dulu. Kalau ada yang tangan dulu boleh, yang tidak boleh itu kalau kening dulu. Kati riwayatnya yang kening dulu Tapi mazhab Syafi'i dia sunnahnya lutut dulu, tangan, kening, baru hidung. Tapi ada juga yang cak wong nyundul itu kesininya mah hidung tak kenal. Ada itu. Ya. Kening wae. Cak wong nyundul ya tak? Sini tak kenal. Tak kenal tempat sujud ini. Jadi harus kenal pak hidungnya. Walaupun hidung kita diinjak gajah tak apa-apa. Tahu hidung injak gajah? Iya. Hidung injak gajah kan? Ya karena kita ni kan bukan wong yang hidung mancung bukan. Ustaz hidung kami diinjak gajah. Ya tetap harus kena. Itu dah kata pengecualian hanya untuk hidung-hidung wong yang mancung kata. Yang masih punya hidung maka tetap kena. Nah, kena tempat sujud. Itu sunnahnya. Bahkan itu dikatakan anggota sujud. Kemudian membaca tasbih pada saat sujud itu sebanyak 3 kali itu sunnah. Yang wajibnya sekali. Kalau kita macanya lebih dari sekali, 2, 3 itu sunnah. Yang 3 aja. At-tasbihu fi sujudi salatan itu sunnah. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian ditambah wa bihamdihi. Itulah batas sempurna bacaan tasbihnya. Subhana rabbiyal a'la. Tambahannya wa bihamdihi. Madhab Syafi'i. Kemudian meletakkan kedua tangannya tadi di mana? Pada saat sujud. Ya. Di mana letakkan? Di sini. Ya. Tangannya digerapatkan lurus ke depan, mengarah ke arah kiblat, bukan yang main atau main ini. Ada yang sujud tangannya main ini, ada yang main ini pula sujud. Ada yang nama ini bukan, ya, ngarahnya ke arah kiblat. Kita contohkan lagi, kalau lupa kan, ya lah, sujud. Sujud itu, jadi agak ke depan dikit. Ada yang main ini, ada yang main ini, ya. Jarinya jadi sujud itu gininya rapat, letakkan sini ya, karena dia di antara di tengah wajah ini ya ini. Jadi jangan main. Jangan mula main. Ada yang main ini pula. Kecuali memang tak baca dia main. Kecuali memang tak baca Ustaz. Dari inilah sudah kaku. Memang main inilah bentuknya ya sudah tak baca ngatonya kan. Sunnahnya itu. Kadang-kadang tidak sadar, Pak. Kenapa tidak sadar? Sudah menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan tidak ada yang mengingatkan. Tak katik pulau yang berani negur ke? Ngapa? Kalau negur ditanya balik.
Dari mana kau tahu? Salah. Itu pula galak kan. Tempat ada yang negur tadi tidak tahu dia dari mana dia dapat itu. Pokoknya tahu itu salah tu lah kan. Nah itu yang kadang-kadang terjadi ini perselisihan di masjid. Ini lemak kalau budak muda pak. Budak yang paling muda ni anda. Ya gigi katik lagi. Ya. Nah, jadi ketika dia sujud meletakkan kedua tangannya. Kemudian bagi laki-laki pada saat dia ruku, pada saat dia sujud, maka ada beberapa hal yang harus ada jarak bagi laki-laki. Ya. Jadi lengannya ini harus berjarak dengan bagian sisi ini. Jadi jangan rapat, dia jarak. Sujud tadi kan jarak, dengan ini. Kita praktek lagi. Ruku, dia ruku naik kan? Ini, janganlah ini ruku, janganlah ini. Dia ada jarak, lengan itu ada jarak, ya. Dengan sisi-sisi itu jarak. Ini laki-laki ini. Sujud maitulah mula harus ada jarak. Paha dengan perut berjarak. Laki-laki. Tapi tak mana Ustaz, perutnya kena paha. Ada apa kita ngatonya. Tapi kalau baca dia berjarak. Nah, jarak kan? Paha, perut. Ini jarak. Ya. Lengan jarak. Nah. Berjarak. Ada jaraknya. Kalau terlalu jauh jangan juga. Ngapa terlalu jangan juga? Kalau kita dulu sujud, kawan baru nak turun kena siku. Ya, lihat situasi. Lihat situasi. Kalau kaki semayang lagi bergocor. Bergocolan tua gara-gara semayang. Ini gara-gara pengajian fikih solat ini. Nah, tetap harus kondisinya dijaga. Lihat, kalau kondisinya rapat niat, maka tetap jarak, tetapi sesuaikan jaraknya. Jangan puluh nama ini nian, ya, tetap sesuaikan. Tapi dia harus ada jarak. Itu. Kalau perempuan sebaliknya. Kalau perempuan dia rapat. Katik jarak. Ngapa? Dia nutup. Jago. Menjaga. Dijago. Apa yang dijago? Nah, tahu. Bukan dijago. Dijago. Sujud. Rukuk. Ya. Dijago. Laki-laki harus dibuka. Kalau perempuan jaga rapat. Sujud juga rapat. Ya. Jangan bapak-bapak. Ini tak bapak-bapaknya rapat, ibunya main. Bapak-bapak main ini semuanya. Jadi kalau yang tadi berjarak itu adalah bapak-bapak, kalau yang rapat itu ibu. Ya, ini. Ya. Tuh. Kenapa? Ada alasannya. Karena dia tadi menjaga sifatnya, menutupi, menjadi satar, ya.
membuat posisinya menjadi aman bagi perempuan. Ayo. Ya. Karena ibu-ibu itu banyak yang jagonya, Pak. Bapak kan dikit yang jagoan. Iya. Nah, kemudian disunnahkan juga untuk bahasa kitanya mereka pada saat tegak. Nah, jarak juga kakinya tadi, kedua kaki pada saat dia berdiri berapa jaraknya? Sekilan baik. Sekilan itu sejengkal bukan lain. Sejengkal sekilan ya. Ah ya. Ini salah pengertian gitu. Jaraknya sejengkal. Sekilan. Jarak tegak. Tunjuk tahu lagi. Jarak tegaknya itu kira-kira sekilan. Nah. Kakinya ini ngadap ke arah kiblat, ke depan. Kakinya ini, ya, ini ngadapnya ke mana? Situ, bukan main ini. Tapi kalau memang sudah bawaan tidak baca. Kalau masih pacak lima ini kan. Kalau tidak pacak lagi apa boleh buat? Jadi main ini. Nah. Ya, lurus. Sama, ibu-ibu main itu juga. Tak mungkin ibu-ibu main ini aja. Tetap sama. Tetap kakinya sama. Yang tadi itu Pak, ibu-ibu yang harus main itu kan. Kakinya tetap, jaraknya tetap. Jangan yang main ini. Mentang-mentang sejadah besar. Wong lain tak boleh nginjak sejadah. Weh, sejadah aku tu. Ayo. Sejadah besar tidak badan kecil kan? Di tengah itu. Diinjak tak boleh sejadah. Ada. Ya berubahlah menado. Nah, jadi menghadapnya ke depan. Nah, jadi menghadapnya arah kiblat. Menghadapnya ke arah kiblat. Tadi kakinya. Ibu-ibu juga demikian. Jangan terlalu lebar membuka kaki pada saat dia berdiri. Maka di sini dikatakan taujihul musalli rajulan kana aw ghairu. Mau laki-laki ataupun yang lainnya, maka dia kakinya tadi ya. Jari-jari kakinya menghadap ke arah kiblat. Kemudian doa yang ke-19 ya. Yang ke-19 doa duduk di antara dua sujud. Itu sunnah. Jadi baca subhana rabbiyal azimi hukumnya sunnah. Subhana rabbiyal a'la sunnah. Kemudian rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du sunnah juga. Makanya kalau ada orang belum baca semayang, yang penting baca Fatihah salat. Iya. Aku belum hafal duduk dan antara sujud salat. Enggak usah maco. Enggak hafal dia bacaan ini. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah, enggak ada lagi maconya dia. Sudah salat. Karena banyak orang enggak salat itu gara-gara enggak baca bacaan. Termasuk sholat subuh, Pak. Ngapa banyak orang tak sholat subuh? Selain bangun kesiangan, tak baca doa. Iya kan? Tak percaya kamu banyak lah.
Mana nak baca doa kunut tu? Makanya kalau ada baca doa kunut ke masjid baik. Ngapa? Tinggal ngaminkan. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. Afina fi man afait. Amin. Cuma ngamin ke baik. Hah? Nah, supaya mudah kan? Mudah. Cuman dia tu begitu fa innaka taqdi, diam kan imam. Nah, di situlah dia diam pula kan. Nah, jadi membaca doa duduk di antara dua sujud. Apa? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ya, itu hafal itu. Itu sunnah. Kemudian duduk iftirash. Nah, iftirash itu duduk yang tadi di antara dua sujud. Itu namanya duduk iftirash. Kenapa dia dikatakan iftirash? Karena kakinya terguling. Yang mana yang dikatakan iftirash? Kita tunjuk tahu lagi. Iftirash. Karena yang kirinya ini digulingkan. Nah, ya. Nah, ini digulingkan yang kirinya. Yang kanannya diangkat. Yang kiri ini bukan disebut iftirash. Bukan mah ini. Ya, yang kirinya mah yang diduduk itu. Yang digulingkan yang kiri. Yang kirinya diguling. Nah, ini kiri gulingkan. Yang kanan jari-jari menghadap ke arah kalau kaki sakit itu pengecualian. Tapi kalau masih muda sakit kaki, nantinya mau cek itu. Sakit nih anak udah tahu memang. Iya. Nah, ya, nih. Dan jangan juga mah ini. Ada juga yang itu. Ya. Nah. Maka inilah yang dikatakan duduk iftirash. Yang ini diangkat. Jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Ya. Sunnah itu. Itu sunnah sholat. Kapan dia dilakukan duduk iftirash? Ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian pada saat tasyahud awal atau tahiyat awal. Itu. Jadi duduk dia yang sebelah kirinya didudukkan. Sebelah kirinya dudukkan. Yang sebelah kiri ya, kaki sebelah kiri. Makanya patokannya kalau iftirash kaki sebelah kiri. Yang kanan agak diangkatkan atau diluruskan tegak dia. Tak diguling tapi tegak. Tadi. Ya. Itu. Nah, duduk iftirash ini sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah. Yang 20 itu ya. Oh, ini yang ke-20. Yang ke-21 duduk istirahah. Ada dengan istilah duduk istirahah. Apa duduk istirahah? Duduk setelah sujud yang kedua. Ya. Duduk setelah sujud yang kedua pada saat dia akan tegak. Jadi sebelum dia tegak itu sudah sujud, kan harusnya langsung tegak kan? Nah, maka dia duduk sebentar. Sama posisinya iftirash. Posisinya iftirash. Berapa kadar waktu duduknya itu? Dikatakan duduknya adalah tumak ninah.
tumak nina. Kalaupun dia sama dengan bacaan duduk di antara dua sujud juga tak menjadi masalah. Lama duduk je sama cak baca duduk di antara dua sujud. Ngapa? Wala yadur. Dia tidak dikatakan mudarat. Tidak menyebabkan mudarat ketika duduk istirahatnya lebih. Tapi kalau nak yang ini jangan terlalu lama. Maka cukup dengan istilah tumak nina. Itu sunnah. Wa ya'ti bihal ma'mum wa in tarakahal imam. Makmum boleh lakukan walaupun imam tidak mengerjakannya. Jadi imam tidak melakukan duduk istirahat. Ya. Itu yang ke-21. Nah, yang ke-22, i'timadu 'alal ardi biyadaihi 'inda qiyamihi min julusi. Jadi kalau sudah duduk, dia menopangkan tangan, kedua tangannya di lantai atau di tempat dia sholat tadi. Ya, menopangkan kedua tangannya. Baik dia setelah duduk ataupun setelah sujud. Kenapa? Karena di situ dianggap ablaghul khusyuk. Supaya mendapatkan kekhusyuan dan dapat membantu bagi orang yang sholat. Jadi pada saat dia nak tegak, dia menopangkan tangannya, membantu dia supaya dia baca bangun. Itu sunnah. Yang ke-23, mengangkat kedua tangan pada saat dia berdiri dari tasyahud awal. Jadi rakaat kedua. Rakaat kedua dia tegak, Allah, maka ngangkat tangan lagi. Sunnahnya ngangkat tangan. Di rakaat ke berapa? Rakaat kedua. Setelah duduk tasyahud awal. Yang ke-24, maka yang ke-24 disebut dengan tawarruk. Duduk tawarruk. Apa arti tawarruk itu? Meletakkan pinggul kiri di lantai. Itu. Meletakkan pinggul kirinya di lantai. Berarti pinggul kirinya diletakkan di lantai. Mana pinggul kiri diletakkan di lantai? Kalau tadi kan dia kaki kirinya diduduki. Sekarang bahasa kerennya pinggul. Ininya nah. Boyok. Dikenakan di lantai. Ini namanya tawarruk. Al-wirkah itu ini pinggul nantinya. Yang ininya keluarkan, yang ini tetap tegakkan. Kalau ini namanya tawarruk, kalau ini namanya iftirash. Jadi istilah-istilah dalam sholat. Ini namanya duduk tawarruk. Kapan? Tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Habis waktunya. Ya. Kecuali duduk ini tidak dilakukan apabila akan sujud sahwi. Kalau nak sujud sahwi tidak perlu duduk tawarruk. Kenapa? Lebih memudahkan untuk dia sujud. Ya. Jadi kalau dia nak sujud sahwi, maka tidak perlu duduk tawarruk. Ya. Sarok dia kalau terjungkal. Ya, karena waktunya selesai, kita baru sampai di sunnah yang ke-24. Sunnahnya masih banyak, Pak ya. Ya,
masih banyak. Ada 40 lebih kurang. Ya. Sunnahnya ada 40. Semoga yang 24 ini dapat diingat. Ya tak? Kalaupun tak ingat galau, paling tidak separuhnya jadilah. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.